Rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya, tentu saja kita sangat berharap bahwa apa yang sudah kita upayakan ya untuk kemudian proses ini berjalan dengan lancar, ini tentu saja juga berkat dukungan dari rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya yang telah mengkoordinasikan dengan baik juga bagaimana data-data, dokumen ya, dokumen untuk kepegawaian, kemudian juga dokumen terkait dengan keluarga dan sebagainya, sehingga kemudian gaji kemudian tukin ini bisa diterima dengan harapan atau sesuai dengan harapan dan memang sesuai dengan fakta, yaitu golongan, pangkat, dan kemudian juga jabatan fungsional dari rekan-rekan penyuluh semuanya ya. Nah, di sini kita tentu saja mengacu ya bahwa penyuluh pertanian kita ini ada dua, yaitu penyuluh pertanian PNS dan P3K ini sebetulnya sudah sering disampaikan ya oleh rekan-rekan dari Pusat Penyuluhan Pertanian. Hanya memang ini coba saya refresh kembali begitu ya, sambil tentu saja kita ingin bersilaturahim dan bertemu dengan rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya pada pagi hari ini. Untuk PNS tentu saja kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Sementara kemudian untuk P3K ya, ini ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ya. Nah, kemudian terkait dengan PNS itu sendiri ya, ini tentu saja untuk komponen yang diterima ya, ini ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan keluarga, kemudian juga tunjangan jabatan itu sendiri terdiri dari tunjangan struktural atau fungsional, serta kemudian ada yang jika tidak menerima tunjangan jabatan maka dihitung dengan masa kerjanya begitu ya. Gaji pokok ini sesuai golongan dan masa kerjanya. Kemudian ada juga tunjangan keluarga, yaitu istri atau suami 10%, serta putra dan putri ya 2% per anak, maksimal 2 orang ya. Dan tentu saja semuanya kita lakukan ya penghitungannya, kemudian juga semua kita lakukan bagaimana pemberian berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah dilampirkan oleh rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya begitu ya. Kemudian untuk komponen gaji P3K ya, ini tentu saja juga hampir mirip ya, ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan keluarga, kemudian ada tunjangan jabatan struktural atau fungsional, serta di sini ada beberapa hal ya yang membedakan, di mana P3K tidak menerima pensiun, berbeda dengan PNS ya. Jadi relatif sama, tapi tentu saja ada yang membedakan di sini. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ya beberapa perbedaan antara PNS dan P3K. Ini tadi ya pensiun terutama, tapi unsur lainnya, apakah itu gaji pokok, apakah itu tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, uang makan, ini semuanya ada ya rekan-rekan penyuluh semuanya. Nah, kemudian dari tunjangan kinerja sendiri ini juga saya ulas sedikit ya Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan penyuluh. Ini ada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2023, kemudian Kepmentan Nomor 1430 Tahun 2025 tentang nama dan kelas jabatan ASN lingkup Kementerian Pertanian ya. Nah, tentu saja ada beberapa ketentuan di sini, yaitu diberikan berdasarkan kelas jabatannya, besarannya berbeda tiap kelas ya, itu sudah kita pahami bersama. Misalnya kelas 5 berbeda dengan kelas 12, itu tentu saja demikian ya rekan-rekan penyuluh, dan dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran. Nah, sehingga rekan-rekan penyuluh semua ya, saya di beberapa tempat ya, di beberapa daerah ketika bertemu langsung dengan rekan-rekan penyuluh semuanya selalu menyampaikan bahwa kehadiran absensi ini sangat penting, jangan sampai lupa ya, karena saya sangat yakin di antara rekan-rekan penyuluh pertanian ini ada yang mungkin tadinya
tidak sering absen misalnya ya, karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di lokasi kerja sebelumnya seperti itu ya. Nah, kalau di Kementerian Pertanian saat ini ya ini harus dibiasakan, harus didisiplinkan ya, hadir, kemudian juga absen pagi hari, kemudian juga sore hari, dan kemudian kebijakan dari Kementerian Pertanian yaitu WFA ya, jadi working from anywhere. Nah, itu bisa kita lakukan bersama, dan ini merupakan suatu kemudahan tentu saja bagi rekan-rekan penyuluh pertanian ya, untuk kemudian tetap dihitung kinerjanya. Jadi sebetulnya melakukan absensi ini tidak sulit begitu ya, dan mudah-mudahan juga bagaimana nanti di Biro OSDMA mendevelop aplikasinya ini juga bisa segera sempurna sehingga nyaman bagi rekan-rekan penyuluh pertanian dan melakukan absensi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan penyuluh, absensi ini nanti akan berdampak ke beberapa hal ya. Tentu saja ketika kehadirannya penuh, kemudian juga kinerjanya optimal, maka kemudian ada tunjangan kinerja ini bisa dibayarkan secara full juga.